Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Nur Aida Oktaviana. Saya Agnes Reza Felina. saya Rahman Nur Aisyah Stianingrum. Saya Manda Prita Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Ulasan ceramah Ustadz Adi Hidayat ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai biografi, latar pendidikan, dan isi ceramah. Sebelum lanjut ke sesi pembahasan isi ceramah Ustadz Adi Hidayat, saya akan memperkenalkan biografinya terlebih dahulu. Ustadz Adi Hidayat merupakan ulama dan mubalik asal Indonesia yang lahir di Pandeglang 36 tahun yang lalu. Pria kelahiran 11 September 1984 ini dikenal berkat keahliannya menguasai Al-Quran beserta tata letak barisnya. Ustadz Adi Hidayat memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus sebagai predikat siswa terbaik. Ustadz Adi Hidayat lanjut pendidikan dasar di SDN 3 Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang dari kelas 4 hingga lulus dan mendapatkan predikat siswa terbaik. Beliau juga dimasukkan ke dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang. Dalam program ini, beliau juga mendapat siswa teladan dengan peringkat pertama. Dalam proses pendidikan dasar ini, Ustadz Adi Hidayat kecil juga disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang. Pagi sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama. Di madrasah ini, beliau juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri. Tahun 1997, beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah hingga aliyah di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional hingga internasional. Di Ponpes inilah beliau mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama beliau, Buya KH Miskun Asyatibi, ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Selama pendidikan ini, beliau telah meraih banyak penghargaan di tingkat pondok, kabupaten, bahkan provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarah Al-Quran. Di tingkat 2 aliyah bahkan pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Beliau juga seringkali dilibatkan oleh pamannya KH Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten, untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten. Beliau lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, agama dan umum, serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah konsep ISQ dalam Al-Quran di hadapan tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf. Tahun 2003, beliau mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, hingga diterima dan mendapat gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Tahun 2005, beliau mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Libya
kuliah dakwah Islamiyah Libya yang kemudian diterima, walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98. Di Libya, Ustadz Adi Hidayat Muda belajar intensif berbagai disiplin ilmu, baik terkait dengan Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarik, lughat, dan lain sebagainya. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadis menjadikan beliau mengambil program khusus lughat Arabiyah wa adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Ceramah dari kelompok 10. Pernikahan sesuai syariat Islam. Bagaimana tuntunan Islam dalam pasca pernikahan? Dalam hal tersebut diterangkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi siapa saja yang sudah siap untuk menjalin pernikahan, di surat undangan itu ditulis. Tetapi isinya lebih diketahui yang mengundang daripada yang diundang. Sering terjadi kalau menerima undangan yang ada ayatnya tetapi tidak dibaca, maka ayatnya tidak sampai ketika akad nikah. Sebelum melakukan akad hendaknya dibaca terlebih dahulu, karena dengan tidak membaca ayat belum tertanam jiwa Al-Qur'annya. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2-3 sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran agar diri bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali salah satunya dijadikannya wasilah untuk dua insan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada untuk mendekatkan diri, berarti dalam rumah tangga ini ada yang salah dan ada yang keliru. Pernyataan ini sudah jelas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Setelah keduanya mengikrarkan diri untuk bahtera rumah tangga dan mencoba membangun kegiatan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi seorang pria sebelum dan sesudah menikah diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat dari pergantian laki-laki yang awalnya syab jamak syabab setelah menikah menjadi rijal jamaknya rojul sesuai dengan ibadah, yang artinya pelindung atau pemimpin. Kata surat pertama kali pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 45, 168, 172, 29, dan Quran Surat Al-A'raf 96, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika ingin melakukan pernikahan dengan peningkatan takwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan pernikahan itu nikmat. Kalau keberkahan belum didapatkan, berarti hubungan kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat kami mengenai pernikahan sesuai syariat Islam yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentu setuju. Pernikahan bukan hanya kata sah saja, melainkan ada syariatnya, yang mana seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka harus mampu menjadi pemimpin sekaligus imam penuntun surga. Di samping itu, seorang laki-laki hendaknya paham ibadah, terutama perihal sholat. Ketika sudah mengucap kalimat akad, di situ mulai menyusun apa saja yang dilakukan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya itu, pernikahan bukan hanya kesiapan mental dan finansial, tetapi pernikahan juga harus siap dalam agama yang digunakan untuk membina rumah tangga agar dalam keadaan rumah menjadi hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam pernikahan juga bukan hanya ibadah sementara, tetapi juga ibadah yang panjang dan satu kali seumur hidup. Menikah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang sebelumnya haram atau zina sebelum menikah, setelah dilangsungkannya pernikahan menjadi ibadah pada suami atau istri. Selain itu, pernikahan untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa. Namun jika dilakukan dalam pernikahan, maka yang akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan sesuai dengan Al-Quran untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Maka seseorang yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Menikah bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Menikah juga harus tahu apa saja kewajibannya dan harus sesuai dengan syariat
yaitu membina rumah tangga dengan landasan Islam, serta punya kesiapan membimbing urusan spiritual, salah satunya menjadi imam sholat bagi laki-laki. Sekian ulasan ceramah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.